Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Lutfia dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan rumus sudut rangkap pada sinus, kosinus, dan tangan. Pertama-tama, kita lihat terlebih dahulu. Di sini terdapat segitiga ABC. Nah, sebelum kita mencari rumus sudut rangkapnya, kita ingat kembali rumus identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, yang kedua, sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Itu didapatkan dari rumus yang pertama. Jadi sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A, karena cos kuadrat A-nya itu tadinya di sisi sebelah kiri, dia pindah ruas ke kanan jadi minus. Yang untuk rumus yang ketiga juga sama, cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Itu didapatkan dari rumus yang pertama. Jadi cos kuadrat A sama dengan satunya kita tulis kembali, dan min sin kuadrat A itu karena sin kuadrat A pada rumus pertama itu ada di ruas sebelah kiri, jadi kita pindahkan ke sebelah kanan jadi negatif. Nah, rumus-rumus ini nantinya akan kita gunakan pada saat mencari rumus sudut rangkap. Selanjutnya, kita lihat rumus jumlah pada sin. Karena yang pertama kita akan mencari rumus sudut rangkap pada sinus. Nah, rumus jumlah pada sinus itu sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Karena di sini kita akan mencari rumus sudut rangkap, jadi kita akan menggunakan huruf yang sama. Jadi A dan B-nya itu kita ubah menjadi C. Nah, jadi tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Jadi sin C plus C sama dengan sin C cos C ditambah cos C sin C. Selanjutnya kita tulis sin C plus C itu jadi sin 2C. Untuk yang sisi sebelah kanannya kita tuliskan kembali, tetapi sinnya itu kita dahulukan. Jadi sin C cos C ditambah sin C cos C. Nah, kenapa sinnya kita dahulukan? Karena agar dapat kita jumlahkan. Jadi dapat kita jumlahkan sin 2C sama dengan 2 sin C dikali cos C, karena sin C dan cos C nya ini terdapat masing-masing 2, jadi kita kalikan dengan 2. Nah, karena di sini masih dalam bentuk variabel C, belum tentu dalam semua soal segitiga yang digunakan itu adalah segitiga ABC. Jadi untuk bentuk umumnya kita ubah menjadi alfa. Nah, didapatkan rumus yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Ini adalah rumus sudut rangkap untuk sinus. Jadi untuk mendapatkan rumus sudut rangkap pada sinus, kita dapat menggunakan rumus jumlah pada sinus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu rumus sudut rangkap pada kosinus. Pertama, kita masukkan rumus jumlah kosinus, yaitu cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Karena kita mencarinya sudut rangkap, jadi A dan B-nya kita samakan, jadi kita ganti dengan C. Nah, tinggal dimasukin aja ke rumusnya, jadinya cos C plus C sama dengan cos C dikali cos C min sin C dikali sin C. Cos C plus C yaitu cos 2C, cos C dikali cos C yaitu cos kuadrat C, sin C dikali sin C yaitu sin kuadrat C. Karena ini masih dalam bentuk C, kita ubah menjadi bentuk umumnya, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ini adalah rumus pertama dalam sudut rangkap. Ini adalah rumus pertama sudut rangkap kosinus, karena pada kosinus itu terdapat 3 rumus. Nah, untuk mencari rumus yang keduanya,
kita menggunakan rumus sudut rangkap yang pertama ini yang sudah kita temukan tadi. Kita masukkan, yaitu cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, kita ingat kembali pada identitas trigonometri, kalau sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos kuadrat A. Jadi sin kuadrat A nya kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat A. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A min 1 cos kuadrat alfa. A itu alfa. Nah, jadi kita dapatkan cos 2A sama dengan cos kuadrat A min 1 plus cos kuadrat A. Karena min dikali min itu plus. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, jadinya cos kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Ini adalah rumus kedua pada sudut rangkap kosinus. Nah, selanjutnya untuk rumus yang ketiganya kita masih menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, kita ingat lagi rumus identitas trigonometri yang tadi. Kalau misalkan cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nah, jadi cos kuadrat A nya kita ubah jadi 1 min sin kuadrat A. Jadi didapatkan rumusnya, yaitu cos 2A sama dengan 1 min sin kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, jadi kita dapat rumusnya, yaitu cos 2A sama dengan 1 min, karena di sini sin kuadrat A nya ada 2, jadi kita kalikan dengan 2. Jadinya cos 2A sama dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ini adalah rumus ketiga pada sudut rangkap kosinus. Selanjutnya kita masuk ke rumus sudut rangkap pada tangen. Karena pada sudut-sudut sebelumnya kita dapat mencari rumus sudut rangkap itu menggunakan rumus jumlah, jadi pada tangen juga sama. Kita cari menggunakan rumus jumlah. Rumus jumlah tangen yaitu tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A plus tan B. Karena sudut rangkap itu sama, jadi kita ganti sudutnya menjadi sama. Nah, kita misalkan, yaitu menggunakan C. Jadi didapatkan rumusnya, kita substitusikan C nya ini ke rumusnya, jadinya tan C plus C sama dengan tan C plus tan C per 1 min tan C plus tan C. Nah, setelah itu kita jumlahkan tan C plus C, yaitu jadi tan 2C per tan C plus tan C, yaitu 2 tan C per 1 min tan C kuadrat C. Nah, karena ini masih dalam bentuk C, kita ubah lagi variabelnya, yaitu menjadi alfa. Kita ubah jadi tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, jadi ini adalah rumus sudut rangkap pada tangen. Selanjutnya kita ke contoh soal. Pertama, kita gambarkan dulu segitiganya jika ingin menyelesaikan soal yang terdapat sebuah segitiga. Nah, soalnya itu di sini diketahui tan A sama dengan 3/4. Nah, nilai tan A nya itu 3/4. Tentukan sin 2A. Jadi di sini yang ditanyakan itu sin 2A nya berapa. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita gambarkan dulu segitiganya, yaitu segitiga ABC. Karena yang diketahui itu tan A sama dengan tan A nya sama dengan 3/4. Rumus tan itu kan depan samping.
Jadi depan A itu otomatis 3 dan sampingnya itu 4. Karena rumus tan A itu kan tadi 3/4. Jadi 3-nya ini depan dan 4 ini samping. Setelah itu kita cari sisi miringnya menggunakan rumus Pythagoras. Nah, berdasarkan rumus Pythagoras, kita dapat mencari dengan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, ini AB kuadrat itu berarti 4 dan BC kuadrat itu berarti 3. Berarti AB kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat ditambah BC kuadrat itu 3 kuadrat. Jadi 4 pangkat 2 16 dan 3 pangkat 2 9. Jadi AC kuadratnya itu 25. Nah, akar dari 25 yaitu 5. Jadi AC-nya itu kita peroleh 5. Nah, selanjutnya kita ke penyelesaiannya menggunakan rumus rangka pada sinus. Rumus rangka pada sinus yaitu sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa sama dengan 2 sin alfa. Karena di sini kita karena dalam rumusnya itu kita perlu sin dan cos, jadi kita cari dulu sin dan cosnya pada segitiga di sini. Nah, jadi kita cari dulu sin dan cosnya. Sin itu kan depan samping, sin itu kan depan miring. Nah, di sini yang dicari itu sin A, berarti sin A ini. Depannya A itu 3 dan sisi miringnya itu 5. Jadi kita dapatkan sin A itu 3/5. Nah, setelah itu kita cari cosnya. Cos itu kan samping dibagi miring. Jadi kita cari cos A-nya itu kan ini A, jadi cos A itu kan samping miring, berarti samping miringnya itu sampingnya 4 dan miringnya 5. Nah, jadi cos A itu 4/5. Nah, ini jadi sin A 3/5 dan cos A sama dengan 4/5. Didapatkan dari segitiga yang sudah kita gambarkan tadi. Selanjutnya langsung kita jumlahkan. 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. 5 dikali 5 25. Jadi didapatkan sin A nya itu 24/25. Sekian video pembahasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan jika ada salah kata yang terucap baik disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.